Manuver politik Jokowi untuk apa? Ojo kesusu sih. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Belakangan ini publik disuguhi drama politik Presiden Jokowi yang menuai kontroversi. Presiden Jokowi di berbagai kesempatan memberikan isyarat untuk calon presiden 2024 yang didukungnya. Isyarat yang mengarah ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Lumrahkah ini? Sebagian kalangan menilai wajar karena Jokowi juga punya hak politik. Apalagi beliau hanya menyebutkan kriteria. Terus apa masalahnya? Tetapi tidak sedikit pula yang mengkritik. Itu dianggap tidak etis. Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Tentunya milik semua rakyat Indonesia. Parahnya, ada lagi yang menilai dukungan tersebut rentan menjadi abuse of power atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Kok bisa? Anies Baswedan yang mulai digadang-gadang menjadi calon presiden 2024 tiba-tiba diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Formula E. Belum lagi setelah Partai Nasdem mengusung Anies. Banyak pembatalan acara karena persoalan izin. Hal itu disinyalir tidak murni penegakan hukum, namun ada campur tangan kekuasaan di dalamnya. Tidak hanya kepada Anies, rupanya. Muhaimin Iskandar atau Caimin mengalami hal yang sama. Isu kardus durian 11 tahun lalu yang membawa-bawa nama Muhaimin Iskandar. Kasusnya dibuka kembali oleh KPK walaupun pelakunya sudah divonis di pengadilan. Itu juga terjadi ketika Partai Kebangkitan Bangsa telah mendeklarasikan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden 2024. Namun, hal itu tidak terjadi pada Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Mereka aman-aman saja, clear. Apakah itu perlu? Bukankah itu akan menabur benih kebencian yang akan menuai pembalasan dendam? Di tengah sengkarut itu, Presiden Jokowi malah bermanuver. Beliau tampak antusias menyiapkan dan mengkampanyekan calon presiden pilihannya. Lewat musyawarah rakyat yang diinisiasi oleh gabungan 18 organisasi relawan Jokowi di berbagai tempat, mobilisasi massa ke Gelora Bung Karno, untuk apa? Bukankah Pak Jokowi sudah tidak mungkin lagi mencalonkan diri karena konstitusi? Bukankah Pilpres masih 2 tahun lagi? Inilah yang membuat banyak orang bertanya. Karena ini belum pernah terjadi di Indonesia sejak Presiden pertama Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, hingga SBY. Lalu kenapa Presiden Jokowi melakukan ini? Ya, tindakan dan strategi Jokowi yang vulgar dan langsung turun gunung dalam pencapresan 2024 merupakan cerminan dari kekuatan politiknya yang mulai meredup. Daya tawar politik Pak Jokowi mulai menurun ke titik terendah. Lihatlah hasil dari berbagai lembaga survei yang menyatakan hanya 15,1% masyarakat yang ikut arahan Jokowi dalam pencapresan 2024.
semakin mendekati habisnya masa jabatan beliau, bukan tidak mungkin presentasinya semakin menurun. Benar, seseorang yang mulai kehilangan power dan dukungan politik biasanya cenderung akan melakukan show of force, unjuk kekuatan. Untuk apa? Ya, agar kawan, lawan masih menganggapnya kuat, sehingga bargaining politik atau tekanan politik efektif dilakukan ketika melakukan negosiasi atau deal politik. Kenapa kekuatan politik dan dukungan publik terhadap Pak Jokowi melemah? Wajar, karena Jokowi bukan ketua umum atau pemilik partai politik, tentu tidak punya kontrol penuh di legislatif dan tidak bisa menjadi kingmaker dalam pemilihan presiden. Konstitusi kita mensyaratkan calon presiden, calon wakil presiden adalah usungan partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah minimal 20%. Presiden Jokowi hanya punya kursi di kabinet. Kursi di kabinet untuk ditukar dengan perahu partai. Tapi rupanya tidak semua partai tertarik dengan kursi kabinet. Lihatlah Partai Nasdem, Demokrat, PKS, bahkan PKB yang justru semakin liar menurut Pak Jokowi. Sementara ormas relawan Jokowi justru dianggap tidak efektif atau malah kontraproduktif ketika digunakan sebagai alat tekan dalam negosiasi politik. Sudahlah Pak Jokowi, sudah banyak prestasi yang Bapak buat hampir 10 tahun ini. Segeralah buat parpol, segeralah buat partai politik, agar punya kekuatan yang real di parlemen dan di akar rumput. Jangan seperti saat ini, ibarat bergantung tak bertali. Belajarlah daripada pendiri bangsa, para presiden era sebelumnya. Presiden Soekarno mendirikan PNI sebagai alat perjuangannya. Soeharto, beliau ikut memimpin Golkar sebagai ketua Dewan Pembina. B.J. Habibie memimpin Golkar pasca Soeharto turun. Di era reformasi, presiden terpilih juga berjuang mendirikan, bahkan ikut memimpin partai politik dalam perjuangan di pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden. Megawati dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Gus Dur membangun Partai Kebangkitan Bangsa, SBY melahirkan Partai Demokrat. Mereka semua berkeringat dalam merebut kepemimpinan nasional melalui partai politik yang mereka dirikan. Bagaimana dengan Bapak? Akankah terus bermanuver dengan gaya yang sudah usang? Atau